Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ma'ruf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Perempat Samarinda di mana saja berada, yang juga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram, wa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Pada subuh kali ini insyaallah kita akan membaca manaqib Syekh Samman Al-Madani, sebab beliau wafat pada tanggal 2 Zulhijjah. Jadi ketika memasuki bulan Zulhijjah, tanggal 2 Zulhijjah beliau wafat, dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca sedikit tentang manaqib beliau, tentang riwayat hidup beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري، wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fis sabilin nuri. Wa ba'du. Bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah, akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dimanapun apabila dibaca manaqib riwayat orang-orang soleh,
Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat bagi siapa? Bagi yang membaca dan bagi yang mendengar, dengan catatan yang membaca dan yang mendengar yakin bahwa yang dibaca itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak yakin, rahmat itu tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah tabiatnya, kebiasaan, akhlak daripada Syekh Samman Al-Madani itu adalah beliau kasih sayang kepada orang-orang talibul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, jadi kita kalau ingin mengikuti beliau, bagaimana kita juga kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu. Artinya apabila anak kita ingin sekolah, kita biayai betul-betul. Kalau ada duitnya lah. Nah, artinya ketika ada keluarga mau nuntut ilmu, kita berikan semangat, kita kasihkan materi sebagai tanda kasih sayang kita kepada orang yang menuntut ilmu, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Syekh Samman Al-Madani. Nah, jadi bila ada keluarga anak nuntut ilmu, bila ada iurannya cepat dibayar, jangan berlambat-lambat. Ini kadang-kadang maaf-maaf aja, ada TPA bayarannya sebulan 15.000, bisa 6 bulan menunggak. Nah, kayak apa ingin rahmat Allah turun kepada kita dalam urusan itu, kepada orang yang menuntut ilmu lambat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga kasih sayang kepada orang-orang alim. Nah, kepada orang-orang alim kita hormati, kita takzimi kealiman mereka. Dan lagi tabiat Syekh Samman Al-Madani adalah kasih sayang kepada orang-orang soleh. Bila orang tua soleh, sayang beliau, kasih beliau. Makanya bila ada keluarga kita yang rajin beribadah, belikan sarung, belikan baju koko, belikan kopiahnya. Jangan sampai kita punya keluarga orang soleh, karena sidin miskin, kadang yang dipakai bajunya itu aja, tapinya itu aja. Kasihan. Kalau memang rezekinya ada, belikan sarungnya, belikan bajunya, belikan kopiahnya. Sebagai apa? Sebagai tanda kita kasih sayang kepada orang-orang saleh. Dan juga beliau kasih sayang kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, jadi orang-orang fakir, orang miskin beliau sayangi. Dan lagi pula beliau suka berkhidmah kepada orang-orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan orang-orang yang soleh, dan daripada segala orang yang awam dan orang yang khawas. Artinya beliau suka berkhidmat. Berkhidmat itu artinya membantu keperluan siapapun yang datang ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab zaman dahulu pada beliau waktu hidup, yang memegang kunci kubur Rasulullah adalah beliau. Jadi bila ada orang datang ke sana hendak ziarah, beliau bantu apa keperluannya. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, itu setiap malam beliau itu mengisi bak mandi. Syekh Samman Al-Madani, beliau mengisi bak mandi supaya apa? Tamu-tamu yang akan ziarah ke kubur Rasulullah itu subuh langsung mandi, kada lagi memikirkan bajunya dapat di mana. Nah, ini pelajaran kepada kita juga. Pelajarannya apa? Pelajarannya bila kita di rumah punya bak mandi, bersihkan bak mandinya, isi bak mandinya, penuhi bak mandinya. Siapakah yang mandi? Kada jadi masalah. Jangan sampai kita ngomel, ini siapa mandi, tidak pernah ngisi, menghabiskan aja, tidak apa-apa. Siapa tahu dari situ kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan beliau, siapapun yang ziarah ke kota Madinah, meskipun orang awam, orang biasa, beliau bantu apa keperluannya. Salah satunya ya tadi, orang bisa mandi, bisa wudu dengan nyaman. Kenapa? Karena airnya sudah disiapkan oleh beliau. Nah, kayak jali di sini jali lah. Jika misalnya membagi wadai biasa aja, kayak misalnya siapa tahu dengan ikam berkhidmah itu anak ikam ada yang alim, atau cucu ikam ada yang alim, atau menantu ikam. Kenapa ikam berkhidmah untuk masjid? Lah,
Jangan ngomel. Ih, haji si anu tuh 2 terus wadai jar. Nah, biar aja, siapa tahu sidin lapar kah, sidin uyuh kah. Nah, di sini bakhidmat itu namanya bakhidmat. Nah. Kemudian lagi, dan adalah tabiat radhiyallahu an, kebiasaan beliau, akhlak beliau itu ketika masa kecilnya hingga sampai hat mursyidnya itu sangat memuliakan ibu bapaknya. Jadi tidak ada orang bisa menjadi wali kecuali pasti bakti lawan kuitan, pasti taat lawan orang tua. Ada mungkin orang tua jadi ulama besar, jadi wali, jadi orang soleh, kecuali rumusnya adalah mesti berbakti kepada kedua orang tuanya. Sama dengan beliau juga. Lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Jadi si Dintus memang dari dulu senang beribadah. Nah, beribadah nafsu ditahan-tahan si Din. Kemudian apa lagi? Yang halal pun ditata, meskipun makanan itu halal kada terlalu banyak juga. Sebab bila terlalu banyak boleh jadi mengantuk. Nah, bila sudah mengantuk lalu hendak tidur, ujung-ujungnya apa? Beribadah menjadi malas. Sekalipun yang halal beliau jaga juga, artinya sakadarnya aja, kada sampai membikin atau makan berlebihan dan lain-lain sebagainya. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam melainkan sedikit jua. Nah, jadi malam ada kuring samalaman tuh. Makanya ada dulu orang mengatakan, ini ada bagus pian nasihat orang, kalau ingin cepat mimpi indah, kalau ingin mimpi indah cepatlah tidur. Kalau ingin mimpi indah jadi kenyataan, cepatlah bangun. Ayo bayangkan. Jadi kalau ingin mimpi indah, cepat tidur. Kalau ingin mimpi indah tersebut jadi kenyataan, cepat bangun. Serba salah nih ya Allah. Artinya apa? Kalau hendak bermimpi, cepat guring, gitu ya. Ingin mimpi indah, cepat tidur. Tapi kalau ingin mimpi itu jadi kenyataan, cepat bangun. Nah, bawa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal subuh lah berjamaah, selamat sudah. Bila subuh itu berjamaah, maka seperti seakan-akan mendapatkan pahala beribadah semalaman. Dan orang yang sholat subuh berjamaah itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah baik berupa rezekinya maupun keadaan kehidupannya, insya Allah nyaman saja. Dan apabila beliau diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah seperti orang sakit. Jadi bila dikasih bantal sidin gelisah. Kalau kita kasih bantal yang empuk, nyata taguring sudah. Jali aja kasih bantal yang nyaman, udah AC bantal pulang. Nyata sudah lapasnya kacamata guring lagi di situ. Ya jale. Nah, kayak semalam mikem di mana waktu pelatihan di Banjar kah? Banyak makanya balamak bariduan boleh guring aja nya. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Nah, jadi berjamaah subuh diusahakan sembahyang berjamaah. Dan lagi pula Syekh Saman Al-Madani membanyakan riyadhah. Riyadhah artinya riyadhah itu latihan. Nah, kayak pian sembahyang duha misalnya latihan mulai 2 rakaat. Bila sudah 2 rakaat mantap meningkat jadi 4. Bila 4 mantap menjadi 6. Itu aja, minimal 4 lah, itu namanya riyadhah. Nang kada bisa sembahyang sebelum subuh digawe kayak apa caranya? Nang biasa datang ke masjid orang kamat
bagaimana caranya sebelum qamat datang sembahyang sunat, itu namanya riyadhah, dilatih diri. Yang biasanya kada bisa ikut bawirid langsung Allahumma lantas jalan badiam dulu satu mat bawirid, itu namanya membanyakkan riyadhah. Belum lagi riyadhah nang lain-lain, nang kecil-kecil aja riyadhahnya kayak apa, nang mudah-mudah aja. Artinya apa? Bila dibawa kawan, ayo ke majelis cepat. Ini kadang-kadang terbalik, ya kawan ke masjid yuk berjamaah, koler aja, awak uyuh. Tapi karena telepon kawan, yuk kita bersepedaan yuk, ayo aja. Nah ini masalahnya. Nah, Bapak Ibu hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi syahdan, dan adalah hal keadaan Syekh Samman Al-Madani itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Artinya siang malam banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah. Zikir itu ada dua, ada namanya zikir yang memang lidah kita mengucapkan, ada juga yang kita dalam hidup dan kehidupan kita selalu mengembalikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu zikir juga. Zikir. Hari ini dapat rezeki sedikit, alhamdulillah. Kenapa? Yang kita lihat bukan sedikitnya itu, tapi yang kita lihat siapa yang memberi yang sedikit. Besok dapat rezeki banyak, alhamdulillah, kada sombong kita. Kenapa? Siapa yang memberi banyak? Allah Subhanahu wa taala. Begawi gitu juga. Kada dapat jabatan, kada apa juga. Kenapa? Siapa yang meletakkan jabatan dan tidak? Itu Allah Subhanahu wa taala. Punya jabatan tinggi, kada sombong. Kenapa? Karena Allah yang memberikan jabatan itu. Nah, itu namanya zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi sehat, alhamdulillah. Diberi sakit, alhamdulillah. Kenapa? Sebab boleh jadi dengan cara sakit itu Allah ingin mengembalikan kita supaya ingat dengan beliau. Nah, ya kadang-kadang bila sehat tuh kada tapi ingat kada kita, tapi coba sakit tak, lalu ingat, lalu bertasbih, lalu berzikir. Kenapa? Sakit. Nah, ya. Nah, kayak dulu keadaan bagus, lalai pas waktu corona. Nah, yuk itu cara Allah supaya kita apa? Tidak berpegang kepada sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup dan kehidupan kayak pada namanya zikir, tidak bergantung kepada sesuatu melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Sayyidina Ali apa? Sayyidina Ali mengatakan, segala penderitaan hidup sudah aku jalani. Tapi yang paling menderita itu, kata Sayyidina Ali, adalah apa? Terlalu berharap dengan manusia, itu paling menderita hidup. Jadi penderitaan hidup itu sudah kujalani aja Sayyidina Ali. Kada berduit tahu sudah, lapar tahu sudah, macam-macam tahu dah. Tapi yang paling menyakitkan itu adalah ketika kita berharap kepada manusia, itu sakit benar. Kenapa? Boleh jadi orang kada ingat. Nah, itu masalahnya. Kemudian lagi Syekh Samman Al-Madani suka bauzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan suka khalwat. Artinya apa? Mun kada tapi penting, baik ada sebejalanan. Sama wah ini kalau kan orang zaman dulu tuh bila kada penting-penting, baik berdiam, baik beranai, baik di rumah aja, itu namanya uzlah, menjauhi daripada keramaian. Kenapa? Bila kita bertemu kawan itu kalawas-lawasannya dikhawatirkan, satu boleh jadi berdusta, boleh jadi apalagi baagakan pandir. Nah, ya dah. Jadi yang saikong, aku tadi makan nasi kuning, ya jale aku katupat. Wah, ya lo agak padahal kadida nang bujurnya berdua. Kenapa mbak kawan? Ojo yang saikong, alhamdulillah hari ini aku laku dagangan mulai subuh sampai siang, alhamdulillah 1 juta deh. Ya yang satu aku 2. Nah ini kenapa? Karena saling bergabung atau bergaul. Coba diam aja, aman aja. Social distancing aja, ya lah.
Kayak orang gila tuh nah, aman aja nya. Kenapa jadi orang gila tuh aman? Corona nggak ada. Ini sejak awal memang sudah social distancing. Adalah orang sesama orang gila berpandiran lah. Ada. Yang satu pandir ke sana, itu pandir ke sana. Yang kedua, ini sudah social distancing duluan. Kenapa? Adalah orang gila bakarumon lah. Ada. Ayo coba bayangkan. Misalnya jali wanilah datang orang gila. Aduh wani. Atau orang gila berparak, jali buka sudah. Itu makanya sebuah hadis sudah social distancing duluan sudah. Kemudian lagi, nah, di antara lagi akhlak daripada Syekh Samman Al-Madani itu adalah beliau melazimkan ziarah ke kubur, ke baqi, tempat kubur segala istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau senang ziarah ke kubur. Sama kayak kita, kalau bisa ziarah juga kubur. Yang punya orang tua masih hidup datangi, yang sudah meninggal ziarahi. Bila kuburnya jauh kirimi doa. Nah, itu yang penting. Jangan sampai kita kada ingat itu aja. Sebab apa? Sebab pelajaran yang terbaik dalam hidup itu adalah apa? Kematian. Dengan kematian itu lihat aja orang kalau ziarah kubur, orang Banjar mandam semua, atau mandam lah, diam semua. Kenapa? Karena ketika kita ziarah kubur, apa yang kita baca? Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Selamat sejahtera kepada penghuni kubur, ya kan? Insyaallah kami akan mengikuti kalian. Cuma kalian aja bang berdahulu, karena kami kayak ini juga masuk juga ke dalam. Coba lihat, adalah orang ziarah kubur tertawa-tertawa lah. Tidak ada. Nah, jadi sidin senang ziarah ke kubur. Kita kayak itu juga. Nih biasanya mau Idul Fitri, Idul Adha tuh rabi orang ziarahan. Bagus. Kemudian lagi di negeri Madinatul Rasul serta hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari, lalu ia berzikir dan membaca Quran di tempat itu. Nah, jadi sidin senang di masjid itu banyak berzikir, banyak membaca Quran. Jadi kalau kita datang ke masjid, kalau bisa berniat sudah, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Duduk, ambil tasbih, atau mengaji. Nah itu bagus. Karena amalan orang-orang saleh itu adalah ketika datang ke masjid langsung berzikir, langsung salat tahiyatul masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Orang zaman dahulu itu pian kalau ke masjid langsung ke muka. Jadi yang dihadapi itu dinding aja lagi. Siapa yang datang belakangan kada tahu gitu. Kalau ini kadang-kadang ada orang di masjid itu datang berdahulu, paling belakang duduk. Karena bila orang masuk dihitungi satu-satu. Oh, jali rumah para masjid belambat juga gawian jer. Nah, iya sudah nih. Ini yang paling bahaya. Padahal orangnya kada menyambat kada, tapi hati bermain. Nah, ini yang paling berbahaya. Paling berbahaya. Padahal pian paling nyaman itu adalah mun hendak dapat pahala yang besar, pahala ganal, duduk di muka rumah atau duduk di masjid, apa aja pian bila ada orang lewat doakan. Nah, itu bagus tuh pian. Misalnya lewat sini, duduk di depan masjid, ada orang lewat polisi, ya Allah jaga sidin, karena polisi menjaga keamanan, sehatkan sidin. Karena lewat pulang orang berjualan orang berjualan kerupuk, ya Allah mudahan kerupuknya cepat laris ya Allah. Nah, ya Allah. Lewat pulang jali, ya Allah mudahan jali itu sehat. Mungkin ada jali ngalih yo masjid ini, ya Allah. Lagi lewat siapa lagi? Jadi setiap orang lewat senantiasa didoakan. Nah, ini nah hebat. Ini kadang-kadang terbalik, jangan banjir terpaling. Kenapa? Bila lewat orang selalu digibah. Nah. Lewat jali pin aksi ha, bakopiah kada lalu sambat jali ya. Di masjid aja bakopiah, di luar kada. Bisa kemana ini? Bisa ke wadah na anom ini. Nah, ya sudah tuh. Nah, anom mana kajalilah. Nah, kebiasaan kita tuh ada senantiasa apa? Kebanyakan manusia tuh di hati tuh senantiasa melihat nang kada baik. Padahal belum tentu orang itu kada baik. Dan adalah
Syekh Samman Al-Madani ketika di awalnya permulaannya menjalani jalan tariqah dan hakikah, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal Syekh Samman Al-Madani dalam khalwatnya, maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah itu kepada Syekh Samman Al-Madani. Maka cukuplah Syekh Samman Al-Madani dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Jadi apa Sidin, awalnya tuh bagus juga Sidin, cuma dipakaikan pakaian yang putih oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian lagi dan Syekh Samman Al-Madani ketika ia menyampaikan akal ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah dari Hadratur Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Jadi awalnya Sidin tuh nuntut ilmu, beribadah, cuma kada mau dulu bertampil. Nah ini bertampilnya mau. Orang zaman dahulu tuh mengaji dahulu. Dalam artian apa? Dalam artian menunggu isyarat Rasulullah. Bila Rasulullah kada datang, kada wani majar, atau minimal isyarat paguruan. Uja guru, ikam hendak mengajar, ayo mengajar, silahkan. Nah itu namanya kayak itu juga. Sama Sidin, ya. Sampai datang perintah Rasulullah, nih ilmu ikam lajari orang, amal ikam kasih tahu orang. Itu orang-orang zaman dahulu. Bahkan bukan cuma ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu umum aja orang zaman dahulu. Coba lihat pian, orang belajar silat, ada yang 10 tahun belajar silat, ada yang 20 tahun. Uja gurunya jangan turun gunung, kada wani turun gunung. Padahal ilmunya luar biasa. Kenapa? Ta'zim dengan guru pada saat itu. Nah. Kemudian lagi Syekh Samman Al-Madani, beliau mengatakan, Ojar Sidin, salah satu di antara wasiat Sidin adalah barang siapa yang membaca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Jadi amalakan mun kawapian apa nih baca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Berapa kali? 4 kali setiap selesai salat subuh. Apa itu? Itu sebenarnya doa kita. Doa kita apa? Ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Ya Allah berikan rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Ya Allah tutup aib umat Nabi Muhammad. Bayangkan. Ini kita baca setiap subuh 4 kali. Ujar Syekh Samman Al-Madani, maka ia akan masuk martabat wali kutub. Mun kita kada wali kutub bang, kutub-kutuban benar ya Allah. Paling kada amaliyah itu amaliyah. Kemudian lagi dan lagi kata Syekh Samman Al-Madani radhiyallahu an, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengamalkan membaca doa ini pada tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan. Jadi sini naiknya derajatku ini karena membaca ini. Baca ini. Intinya dalam hidup tuh kayak apa? Satu, ini amaliyahnya jirusa umpul bahari. Bila kita membaca itu, satu, kayak apa dalam hidup itu bila ada orang berbuat dosa, inya minta ampun kah? Kada kah? Maafi dahulu sudah. Oh itu amaliyahnya. Jadi bila ada orang berbuat dosa lawan kita, berbuat zalim dengan kita, misalnya kita berbuat aniaya lawan kita, sengaja atau tidak, minta maaf atau tidak, maafkan mujasidin sebagai tanda kita mengamalkan Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Jangan sampai hanya sekadar dibaca aja.
Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad. Kita mintakan ampun, tapi kita kadang beri maaf, samai bohong. Yang kedua apalagi, ya Allah, berikan rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Nah kayak apa rahmatnya? Nah, sayangi orang, kasihi orang, jangan kasar dengan orang, jangan emosian dengan orang. Itu sebagai tanda sayang kita kepada umat Nabi Muhammad. Atau punya salah nasihati, ya Allah, kayak jale nih, misalnya salah kita nasihati, mau jale jangan lambat-lambat jale ke masjid. Nah, jangan dianggap jale lah. Itu sebagai tanda orang masih sayang lawan ikam. Orang berdiam apalagi. Nah, apalagi ya Allah tutupi sebagai amaliyahnya yang lain, apalagi aib-aib orang lain itu jangan dibuka, itu aja. Kita kadang-kadang banyak menyimpan aib orang, berdiam aja, jangan dikisahkan. Nah, dikisahkan. Ini kadang-kadang orang sudah jadi alim lalu dikisahkan, sidin tuh bahari tau lah ya. Nah tiap malam main kartu aja. Nah iya sudah ya Allah, tuh bahari. Jangan dikisahkan lagi. Itu namanya salah satu tanda kita apa? Tanda kita mengamalkan bahwa kita menutup aib umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi wasiat Syekh Saman Al-Madani adalah lazimkan oleh kalian, kata Sidin, segala muridku sembahyang 5 waktu, kalau bisa berjamaah. Nah, 5 waktu jamaah. Kalau kada bisa jangan sampai kada berjamaah sehari, ada lah, itu aja. Kalau bisa 5 waktu, 5 waktu. Bisa 5 waktu, 5 waktu. Itu aja sudah. Nah, kenapa jadi itu penting? Kenapa jadi itu penting? Karena begini. Karena Allah itu menciptakan beberapa nabi sebagai contoh bagi nabi-nabi yang lain. Bila ada orang sugih kada sembahyang, ya Allah tuh Nabi Sulaiman manusia paling sugih di dunia. Beribadah ajanya. Ikam kasugih kan kayak apa? Atau misalnya sibuk mau urus rakyat, dia ingat beribadah. Ujar Allah tuh Nabi Sulaiman itu rakyatnya bukan cuma manusia, jin. Jadi rakyat sidin, apalagi binatang. Jadi kayak apa kita bayangkanlah kalau Nabi Sulaiman tuh apel sidin. Makanya dalam Quran tuh dikatakan suatu hari ketika Nabi Sulaiman apel melihat rakyatnya, sidin tahu bahwa saat itu burung hud-hud kadeda, tahu sidin. Artinya apa? Jadi sidin mana hud-hud nih kadeda. Berarti pada saat itu kan apel bukan cuma manusia, bukan cuma jin, binatang berkumpul semuaan. Nah, makanya bila ada orang kesurupan, bila ada orang kesurupan, datangi, jangan takutan. Pandiri jinnya, wahai jin, ingat perjanjianmu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada waninya. Pertanyaannya, wanilah kita. Nah, bisa kadang-kadang kita nak ada wani berdahulu, ya Allah. Jinnya, wah bisa bukahan berdahulu. Padahal sambat saja pian, jin, ingat perjanjianmu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadinya sama aja bila di rumah tuh banyak samut lah, jangan dibakar. Pandiri samut, ingat perjanjianmu dengan Nabi Sulaiman, engkau adalah rakyatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Keluaran nikam lah, keluaran tehnya. Ini dibakar kayak apa? Nah. Kemudian lagi apa lagi? Kemudian dan sembahyang Jumat dan membanyakkan akan zikrullah. Nah, jadi pada waktu Jumat itu bersungsung. Kemudian apalagi baca amaliyah supaya apa? Ulun senang di Samarinda tuh kadang-kadang pian apa? Kadang-kadang ada orang tuh yang bersungsung ke masjid. Ulun perhatikan ada yang baca Yasin, baca Tabarak, baca Waqiah. Kadang-kadang baca Kahfi, senang ulun kayak itu. Artinya apa? Memang diniatkan dahulu hendak datang ke masjid. Bagus itu luar biasa ibadah. Kadang-kadang di rumah sudah kada kawa beribadah, di masjid barang beribadah. Jadi ketika kita di masjid jangan lagi mengatakan nang di rumah, jangan lagi mengatakan urusan dunia. Nang kita ingatkan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan dengan sekelumit membaca manaqib Syekh Saman Al-Madani ini Allah turunkan rahmat kepada kita semua,
Allah sehatkan kita semua, Allah hindarkan kita dari segala wabah, wabil khusus wabah corona, Allah hindarkan kita dari bala bencana, Allah kabulkan segala hajat hidup kita, Allah permudah segala urusan kita, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, Allah jadikan anak-anak kita anak yang salih dan salihah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Salah khilaf mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma salli ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri fi jami' ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.